Waduh, keren nih. Saudara-saudara sekalian, ini kalau memang adalah kehendak daripada partai yang dicerminkan oleh para pimpinan, ya mau tidak mau ya saya harus tunduk. Saya kira memang ini adalah mekanisme demokrasi partai. Jadi saya sendiri sebetulnya pemikiran saya mungkin kita harus mulai melaksanakan kongres biasa. Ini luar biasa terus. Memang kita partai yang luar biasa. Apa kalau gitu taklimatnya sekarang aja gimana ya? Gas. Dengan persetujuan Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum memberi persetujuan atas permintaan forum agar rapat pimpinan nasional menjadi kongres luar biasa, maka hari ini kita selenggarakan kongres luar biasa. Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Reshuffle kabinet yang semakin dekat. Ya, banyak pihak berharap itu dilakukan di 100 hari pertama, tapi rumornya itu akan terjadi di 100 hari kedua. Atau mungkin lebih cepat, karena sinyalemen-sinyalemen semakin menguat ketika katakanlah Pak Prabowo tiba-tiba Gerindranya ada kongres luar biasa dan menetapkan kembali Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra. Sebelumnya Dewan ya, Ketua apa ya, yang di atas pengurus itu pembina ya, Dewan Pembina. Ya kurang lebih begitulah. Sekarang merangkap menjadi Ketua Umum. Dan Golkar goncang ketika beredar apa namanya leaflet, pamflet 4 calon pengganti Bahlil. Tentu itu ditolak, tapi rumor biasanya menjadi sebuah fakta yang akan mengikutinya. Gegara gaduh LPG 3 kg muncul 5 nama pengganti Bahlil. Kebijakan pelarangan penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer menuai kegaduhan. Keputusan ini diterbitkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Banyak pihak menilai kebijakan ini menyulitkan masyarakat, bahkan mengaitkannya dengan insiden yang menelan korban jiwa. Pernyataan Bahlil mengenai LPG 3 kg yang dianggap bercanda pun makin menuai kemarahan publik. Di tengah kontroversi ini, poster calon Ketua Umum Partai Golkar beredar di aplikasi WhatsApp pada Rabu 12 Februari 2025. Poster tersebut memuat 5 nama yang disebut-sebut akan menggantikan Bahlil, yakni Mutia Hafid, Nusron Wahid, Dito Aryo Tejo, Maman Abdurrahman, dan Bambang Susatyo. Kemunculan poster ini dinilai mengejutkan
Mengingat musyawarah nasional Partai Golkar baru digelar tahun lalu, dan apabila sesuai jadwal akan dilakukan lagi pada 2029 mendatang. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak Partai Golkar terkait beredarnya poster ini. Ya, Menteri Dablek sudah ada di kantong. Kantong siapa ya? Kantong Pak Prabowo, bukan kantong Pak Jokowi. Sinyal reshuffle kabinet Prabowo makin dekat. Oke, kita coba simak. Pertama dari laporan Ahmad Alfian, Ermol. Sinyal reshuffle kabinet makin dekat. Keputusan Partai Gerindra untuk kembali mencalonkan Prabowo dalam Pilpres 2029 dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan politik jangka panjang. Jadi konon katanya untuk 2029 Capres Gerindra sudah ditetapkan Prabowo Subianto. Jadi 2 periode ya. Pengamat politik Rocky Gerung berpandangan keputusan ini bisa mempengaruhi Presiden Prabowo untuk melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Alasannya, jika Prabowo ingin memastikan jalan pemerintahan selaras dengan kepentingan politiknya di 2029, maka perombakan kabinet menjadi langkah yang logis. Keputusan Gerindra tersebut bagus dalam segi kalkulasi, kata Rocky. Dengan kabinet yang sepenuhnya loyal kepadanya, Prabowo bisa lebih leluasa menjalankan program-programnya sekaligus mempersiapkan dukungan politik yang lebih kuat menjelang akhir periode pertamanya. Ini politik ini begini ya, baru dimulai ini, 1 tahun juga belum. Tapi sudah bicara yang periode berikutnya. Ya, memang segala sesuatu harus dipersiapkan. Selain itu, keputusan Gerindra ini juga berpengaruh terhadap dinamika di dalam koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus. Hari ini sore tadi kita mendengar kabar para ketum partai yang ada di Kim Plus berkumpul di Hambalang ya. Ada apa ini? Apakah terkait reshuffle? Bisa jadi. Tentu, anggota Kim Plus ini punya kebebasan untuk mencalonkan ketumnya masing-masing. Jika reshuffle benar terjadi, bisa jadi terjadi pergeseran kekuatan politik di mana menteri-menteri yang tidak sejalan dengan visi Prabowo akan tergeser. Siapa saja itu? Ini yang menarik ya. Namun, apakah reshuffle ini akan terjadi dalam waktu dekat atau masih menunggu momentum politik tertentu, semuanya akan bergantung pada bagaimana peta kekuatan di dalam pemerintahan berkembang dalam beberapa bulan ke depan. Katakanlah 1-2 bulan ke depan, maka itu masih dalam sesuai apa yang rumor kita dengar ya, 100 hari kedua. Artinya ya sekitar 6 bulan. Berarti ya setelah lebaran lah ya, April, Mei gitu. Nah, di sisi lain disampaikan juga oleh para tokoh pengamat bahwa krisis legitimasi akan mengancam Presiden Prabowo kalau tak reshuffle Menteri Dablek itu. Memang bahasan Dablek ini yang saya tahu nih cukup agak-agak kasar gitu lah. Kalau itu sampai keluar ya berarti ada persoalan serius. Yang pasti siapa saja yang direshuffle bisa memperlihatkan posisi Prabowo terhadap Jokowi. Kita tunggu ya. Hubungan Jokowi-Prabowo ini sangat menarik sekali ya, mendapatkan perhatian terus-menerus dari publik dan pro kontra senantiasa mengiringinya. Ya pasti kalau yang direshuffle masih orangnya Mulyono, itu berarti tanda bahwa konstelasi politik sudah berubah. Coba kita simak laporan Ahmad Satrio. Sejumlah menteri kabinet merah putih yang kinerjanya bertolak belakang dengan visi utama presiden, yaitu memastikan perlindungan sosial, kesejahteraan masyarakat, didorong untuk dilakukan pergantian atau reshuffle. Pakar ilmu pemerintahan F. Riza menilai kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo berpotensi menurun drastis apabila tetap mempertahankan menteri-menteri yang tak sejalan dengan visi utamanya tersebut. Jika Prabowo mendiamkan kasus-kasus pembuatan kebijakan yang tidak becus, akan menghadirkan krisis legitimasi kepada pemerintahan. Nah, ini dikasih contoh Bahlil dengan gas LPG 3 km-nya ya, yang membuat goncangan luar biasa di grassroots.
Elfriza melihat kebijakan itu berimbas langsung pada masyarakat. Nah, ini menunjukkan ada kecenderungan Menteri Prabowo yang tidak mau menjalankan arahan maupun keinginannya sesuai dari visi dan misi Presiden. Oke, kita akan lihat apakah reshuffle itu akan segera terjadi.